Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu dari kelas 6A, 6B, 6C. Alhamdulillah kita akan melaksanakan ujian sekolah yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April tahun 2021 sampai hari Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Gimana anak-anak semua? Semangat ya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, kali ini Ibu akan memberikan sebuah penjelasan melalui video yang akan Ibu buat hari ini. Ada beberapa poin yang akan Ibu sampaikan sesuai dengan hasil evaluasi simulasi ujian sekolah yang kemarin sudah kita laksanakan. Poin yang pertama, untuk seragam ya. Seragam yang kalian akan gunakan di hari Senin sampai di hari Sabtu itu sudah ditentukan. Yang pertama, Senin dan Selasa, seragam yang harus kalian gunakan adalah putih merah, lengkap. Dan yang hari Rabu adalah seragam pramuka. Kemudian hari Kamis seragamnya batik. Di hari Jumat menggunakan seragam muslim. Dan hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Kemudian poin yang kedua, untuk tata letak jarak tempat duduk kalian mengerjakan ujian dengan handphone atau kamera yang ada di depan kalian itu minimal 1 meter. Kemarin dari yang simulasi kemarin ada beberapa siswa yang pada saat mengerjakan ujian itu hanya kelihatan wajahnya saja. Nah, nanti pada saat pelaksanaan ujian sekolahnya, jarak antara handphone kalian dengan tempat duduk kalian mengerjakan ujian itu adalah 1 meter, kurang lebih 1 meter. Dimana pastikan dulu sebelum mengerjakan posisi handphone kalian dengan kalian itu terlihat seluruh badannya di dalam kamera kalian. Tempat duduk atau tempat belajar kalian, alat tulis kalian, dan tubuh kalian itu usahakan atau wajib terlihat semua pada kamera kalian. Jadi jangan seperti kemarin, karena kemarin Ibu lihat masih ada yang hanya wajahnya saja atau bahkan tidak mau melihat kamera, hanya bagian sampingnya saja. Nah, nanti pada saat ujian diusahakan tidak diperbolehkan seperti itu. Begitu ya, jadi jarak minimal 1 meter antara tempat duduk kalian dengan kamera yang ada di depan kalian. Poin ketiga yaitu tentang penjelasan amplop soal. Nanti kalian seperti simulasi kemarin bahwa pengambilan soal bisa kalian ambil sekolah pada pukul 6.30 dan pengembalian soal beserta lembar jawaban pukul 11 di hari yang sama. Oke, untuk amplop soal ini amplop soalnya berwarna coklat. Di dalam amplop soal ini ada 3 jenis yang kalian dapatkan. Yang pertama ada soalnya ya. Kemudian yang kedua ini ada lembar jawaban komputer yang berwarna biru, dan yang ketiga ada lembar jawaban uraian. Untuk lembar jawaban komputer kalian diwajibkan mengisi dengan pensil 2B ya. Kemudian untuk yang lembar jawaban uraian kalian mengisi dengan menggunakan pulpen. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian lembar jawaban komputer. Sebelum Ibu jelaskan bagaimana cara pengisiannya, coba perhatikan baik-baik. Ada beberapa kotak yang wajib kalian isi. Yang pertama adalah kotak nama peserta. Ini bisa kalian lihat di sini, kotak nama peserta. Kemudian yang kedua ada kotak nomor peserta. Nah, untuk nomor peserta ini bisa kalian lihat di name tag kalian masing-masing ya, karena setiap siswa nomor pesertanya berbeda-beda. Kemudian kotak yang selanjutnya ada kotak tanggal lahir. Sesuaikan dengan tanggal lahir kalian masing-masing. Kemudian kotak yang selanjutnya ada kotak muatan mata pelajaran. Kotak nama mata pelajaran. Nah, ini diisi sesuai dengan mata pelajaran di setiap harinya yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal ujian, disesuaikan dengan pada saat pelaksanaan ujiannya. Dan kemudian ada kotak tanda tangan peserta. Ini wajib diisi, kalian harus belajar untuk tanda tangan, karena Ibu perhatikan ada masih yang belum bisa menuliskan tanda tangan. Jadi mulai sekarang wajib belajar cara penulisan tanda tangan kalian masing-masing ya. Dan yang terakhir adalah kotak jawabannya. Ini posisinya ada di pojok sebelah kiri tangan Ibu. Oke, Ibu akan jelaskan satu persatu kotak yang ada. Yang pertama, kotak nama peserta. Di kotak nama peserta ini hanya tersedia 20 kotak saja. Ya, 20 kotak saja.
Nah, untuk yang namanya lebih dari 20 huruf, maka silahkan kalian singkat. Ya, yang namanya lebih dari 20 huruf itu silahkan kalian singkat. Contoh, misalkan namanya Muhammad Irsyad Al-Bais. Nah, itu kan kalau kita hitung dari satu huruf ke huruf yang lainnya itu lebih dari 20 huruf. Maka untuk penulisan nama peserta di sini itu harus kalian singkat. Bagi nama siswa yang ada nama Muhammadnya dan lebih dari 20 huruf, silakan kalian singkat di kata Muhammadnya, disingkat dengan huruf M saja. Paham ya? Tapi bagi siswa yang namanya tidak ada nama Muhammadnya tapi lebih dari 20 huruf, maka silahkan singkat di huruf atau di kata yang terakhirnya. Oke, contohnya nama tadi Ibu sebutkan Muhammad Irsyad Al-Bais. Itu kan lebih ya dari 20 huruf. Nah, untuk penulisannya itu Muhammad kita singkat dengan huruf M. Ya. M kemudian kasih jarak atau kotaknya kita lengkapin satu, dikosongkan satu setelah huruf M. M01 kotaknya, kemudian baru tuliskan Irsyad. M lengkapin kotak satu, kemudian tulis Irsyad, I-R-S-Y-A-D. Kemudian Muhammad Irsyad ada lagi Al-Bais, kemudian lengkapin lagi satu kotak lagi, Muhammad Irsyad, kemudian lengkap baru Al-Bais. Begitu cara penulisannya. Ya, ini wajib diisi karena kemarin Ibu lihat masih ada yang disilang tapi atasnya tidak dituliskan namanya. Jadi ini wajib ya nak ya, kalian tuliskan nama peserta sesuai dengan nama kalian masing-masing. Itu cara penyingkatannya. Terus kalau misalnya nggak ada nama Muhammadnya tapi lebih dari 20 huruf, maka penyingkatannya ada di akhir nama kalian. Contohnya siapa? Misalkan Surya Gumilang Wibowo, kan nggak ada nama Muhammadnya tuh. Nah, nanti disingkatnya yang di terakhir. Surya lengkap, Gumilang lengkap, Wibowo. Kalau dituliskan Wibowo semuanya nggak cukup, maka tuliskan W saja. Surya lengkap, Gumilang lengkap, W. Nah, seperti itu. Jadi dituliskan dulu di atas, di sininya harus dituliskan nama kalian. Setelah dituliskan nama kalian, baru disilang huruf-huruf yang ada di bawahnya. Ini sesuai dengan kotak yang atasnya. Misalkan kotak ini hurufnya M, berarti yang di bawah sini yang kamu silang adalah huruf M. Lihat lagi kotak yang selanjutnya, misalkan atasnya huruf I, berarti yang di bawahnya yang disilang adalah huruf I. Ini contohnya seperti ini. Ini huruf M, kita silang M-nya. Kemudian kalau yang atasnya kosong berarti nggak usah pakai disilang. Kemudian lanjut Irsyad I, berarti I yang kita silang. Ya, habis itu R, berarti R yang kita silang. Kemudian S, setelahnya Y yang disilang. Habis itu huruf A, selanjutnya huruf D, kemudian Al-Bais, berarti A lagi, lalu L, kemudian B, lalu A, selanjutnya I, dan terakhir S. Nah, seperti itu cara pengisian untuk nama pesertanya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah nomor peserta. Nah, kalau untuk kotak nomor peserta yang ada di lembar jawaban komputer pada saat ujian, insya Allah kotaknya pas, jadi nggak pakai ditiban-tiban kayak kemarin. Tinggal kalian lihat name tag kalian, isikan di atas kotak yang kosong ini. Perhatikan ya, ini wajib diisi. Jangan sampai dikosongkan, tapi diisi juga. Contoh misalkan Ibu ambil nomor pesertanya misalkan 04 spasi 0166 spasi lagi 0001 spasi 2, misalkan seperti itu. Udah tinggal dituliskan aja 04 spasi atau strip ya, kalau di DMT kalian tulisannya strip. 04 strip 0166 strip 0001 strip kemudian 2. Oke,
Ada satu kotak yang kosong, berarti tidak usah diisi. Ya, yang terakhir ini bentuknya kosong, nggak usah diisi. Berarti nggak usah disilang nanti angka yang di bawahnya. Nah, yang selanjutnya sama seperti tadi yang nama peserta, tinggal dilihat yang di atasnya. Kalau atasnya tulisannya 0, berarti 0-nya yang disilang. 0 silang, 04 berarti 0 dengan 4 yang kita silang. Itu harus satu jejeran ya, jangan misalkan yang sebelah sini kotaknya 0. Kamu nyilang 0-nya yang ada di bawah sebelah sini. Pokoknya dia harus satu garis lurus. Kayak contohnya, ini 0, maka 0 yang di sini yang disilang. Ini 4, berarti 4 yang di sini disilang. Jangan yang ada di sampingnya atau di tempat lain. Dia pokoknya harus satu garis lurus. Oke, 04, kemudian 0 lagi kita silang. 1, 0, 1, 6, 6, lalu 0, 0, 0, 1, kemudian 2. Seperti itu ya. Sama dengan yang nama peserta, cuma bedanya kalau tadi nama peserta huruf, kalau nomor peserta berarti angka yang kalian silang. Kemudian lanjut untuk yang tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir di sini hanya dikasih kotaknya 6, Nak. Di tanggal 2 kotak, di bulan 2 kotak, kemudian di tahun 2 kotak. Silakan isi. Bagi Ananda yang yang tanggal lahirnya misalkan 1 Maret tahun 2001 misalkan. 1 Maret 2001. Itu kan 1 ya, tapi di sini disediakannya 2 kotak. Berarti kalian nulisnya jangan 1 angka, tapi 01. 01. Gitu. Kemudian bulan Maret itu bulan ketiga. Nah, cara nulisnya jangan 3 saja, tapi 03. 03. Kemudian tahun tadi 2001. Nah, untuk tahun kalian ambil 2 angka yang terakhir. 2001 itu kan angkanya 2001. Maka yang diambil adalah 01-nya yang paling belakang. Pokoknya 2 angka paling belakang di tahun kelahiran kalian. 2001 berarti yang diambil adalah 01. Ya, tuliskan di tahunnya 01 tahun 01. Setelah itu diisi dengan angka dengan sesuai tanggal lahir kalian, sama dengan yang nomor peserta, silahkan disilang yang angka-angka di bawahnya. 0 kita silang, kemudian 1, kemudian silang lagi 0, kemudian 3, silang lagi, kemudian 0, lalu 1. Nah, begitu cara pengisian untuk yang tanggal lahir. Gitu ya. Kemudian kolom yang selanjutnya adalah kolom nama mata pelajaran. Nah, ini diisi dengan cara menyilang juga sesuai dengan mata pelajaran yang akan dikerjakan di hari itu. Misalkan hari Senin itu mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Berarti yang ditulisan pendidikan agama Islam ini yang kalian silang. Jangan semuanya yang disilang, nanti bingung. Ya, jadi sesuai dengan mata pelajaran yang akan diujikan di hari tersebut, baru disilang mata pelajarannya. Oke. Lalu kolom yang selanjutnya yaitu tanggal ujian. Nah, tanggal ujian ini sesuai dengan tanggal kalian mengerjakan ujian. Hari Senin berarti tanggal 5 April 2021. Kalau hari Selasa berarti 6 April 2021. Dan selanjutnya sampai di hari Sabtu. Tanggal ujian 5 April 2021. Oke. Kemudian yang selanjutnya tanda tangan peserta. Nah, di sini nih Ibu masih banyak anak-anak yang, Bu, saya nggak bisa tanda tangan. Wajib untuk yang kelas 6 harus sudah mulai belajar bikin tanda tangan. Ya, karena nanti pada saat SMP ataupun SMA itu butuh yang namanya tanda tangan. Jadi mulai dari sekarang kalian belajar bikin tanda tangan. Ya. Nah, di sini kolom tanda tangan peserta, bikin tanda tangan kalian. Dah. Sudah deh, ini kolom semuanya diisi seperti ini. Dan pastikan untuk setiap penulisan kata pada lembar jawaban komputer itu menggunakan huruf kapital. Ya, jadi jangan huruf kecil biar bisa terlihat atau terbaca dengan Bapak dan Ibu guru di lembar komputernya. Begitu ya anak-anak. Mudah-mudahan jelas. Setelah semuanya terisi baru di
kolom jawabannya. Nah, kalau dalam jawaban ini sesuai dengan jawaban kalian pada saat mengerjakan ujian tersebut. Baik, ini dia untuk penjelasan lembar jawaban komputer. Mudah-mudahan paham semuanya ya. Oke, kita lanjut untuk lembar jawaban uraian. Nah, untuk yang lembar jawaban uraian, tadi yang LJK atau lembar jawaban komputer menggunakan pensil. Nah, untuk lembar jawaban uraian, kalian harus menggunakan pulpen dan pulpennya wajib berwarna hitam. Ya, jangan selain dari warna hitam. Nah, untuk yang lembar jawaban uraian, ini ada beberapa yang harus kalian isi. Yang pertama ada nomor peserta, kemudian nama peserta, tempat tanggal lahir, asal sekolah, kecamatan, kemudian mata pelajaran, hari, tanggal, dan waktu. Untuk nomor peserta sesuaikan dengan yang ada di name tag kalian masing-masing. Contoh 04 strip 0166 strip 001 strip 2. Jadi tuliskan aja pokoknya semuanya untuk yang nomor peserta. Nah, kemudian untuk yang nama peserta sesuaikan juga dengan yang ada di name tag kalian. Tapi kalau misalkan kepanjangan, sedangkan di sini kotaknya nggak cukup, boleh disingkat. Cara penyingkatannya sama dengan tadi yang ada di lembar jawaban komputer. Muhammad Irsyad Albais, M-nya yang disingkat berarti tulis M Irsyad Albais. Atau misalkan Surya Gumilang Wibowo, Surya Gumilang W. Nah, seperti itu penyingkatannya. Pokoknya sesuaikan aja dengan apa yang sudah kalian tuliskan di lembar jawaban komputernya. Gitu ya. Oke, tadi misalkan M Irsyad Albais. Gitu cara penulisannya. Kemudian tempat tanggal lahir disesuaikan dengan tempat tanggal lahir kalian. Misalkan tanggal lahirnya di Jakarta 1 Maret 2001, ya sudah tuliskan saja Jakarta 1 Maret ya 2001 gitu ya. Jadi penulisannya jangan 1 Maret 2001, jangan ikutin kayak yang tadi di lembar jawaban komputer. Kalau yang lembar jawaban uraian dituliskan saja semuanya, nama bulannya, tahunnya juga jangan disingkat. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada kolom asal sekolah. Nah, untuk yang asal sekolah diisi SDN Pondok Pucung 02. Tulis SDN Pondok Pucung 02. Kemudian kecamatan. Nah, yang kecamatannya diisi sama semua. Pondok Aren. Isi Pondok Aren. Nah, kemudian mata pelajarannya misalkan matematika, mata pelajaran matematika, ya sudah dituliskan saja matematika. Kemudian hari, tanggal disesuaikan dengan hari atau tanggal pada saat kalian melaksanakan ujian tersebut. Misalkan Senin itu tanggal 5 Maret berarti 5 April 2021. Dan waktunya semua sama ya, 08.00 sampai atau strip 10.00. Nah, setelah kalian mengisi waktu tadi pukul 8.00 sampai 10.00, silakan langsung diisi hasil jawaban kalian yang pada pertanyaan esainya. Nah, isinya di dalam kotak ini. Nah, di sini kalau misalkan Bu, kotaknya nggak cukup, sedangkan jawaban saya masih banyak, jangan pakai lembar jawaban yang lain atau pakai kertas yang lain, tapi tetap gunakan lembar jawaban uraian ini di belakangnya. Jadi boleh ada di belakangnya lanjutannya. Di sini dikasih keterangan ya, lanjutan di belakang misalkan seperti itu, baru diisi di sini di belakangnya. Ya. Lalu misalkan kalian jawabannya pertama udah ngisi angkanya misalkan 35 cm, tapi pas dihitung-hitung ulang kayaknya salah deh, jawabannya harusnya 40 cm, misalkan seperti itu. Jangan gunakan alat penghapus seperti tip X ataupun label. Cukup kalian coret aja. Misalkan isinya 35,
35 cm gitu ya. Habis itu salah nih, kayaknya mau diganti ke angka 40 cm. Kayaknya harusnya 40 cm deh ini jawabannya. Nah, di angka 35 cm nya cukup kalian coret aja dengan 2 garis. Itu sudah menandakan bahwa jawaban itu tidak dipakai. Lalu di sampingnya baru dituliskan jawaban yang benarnya 40 cm. Contohnya seperti itu. Ini berlaku untuk jawaban-jawaban yang lainnya. Jika salah atau tidak jadi dipakai jawabannya, jangan dihapus pakai tip X ataupun label. Ya, cukup dengan coret aja 2 garis. Ya, itu menandakan bahwa tidak dipakai jawaban tersebut. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan semuanya jelas. Jikalau misalkan ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan di grup kelas, atau misalkan mau japri ke wali kelasnya masing-masing, silahkan. Atau mau japri ke Ibu juga silahkan. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan cukup menjelaskan semuanya, ya. Dan tetap semua anak-anak Ibu 6A, 6B, 6C jaga kesehatan. Mudah-mudahan selama ujian sekolah nanti kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan yang pastinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan buat kalian ataupun buat orang tua diri. Ya, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.